Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan kembali bisa bermuajah, bisa bertemu di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ini sehingga penghuni majelis ini akan Allah curahkan rahmat kepada kita. Allah terima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri Allah curahkan selalu kepada kekasihnya, tauladan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam hari ini kajian kita dimulai dengan bab at-thaharah, yaitu bab bersuci. Apabila iman seseorang itu benar dan Islamnya benar, pastilah seorang beriman itu, seorang muslim itu bersih, rapi, gagah, cantik. Kenapa? Karena kebersihan itu bagian dari iman. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dengan toharo itu, dengan bersuci. Sedianya sebagai seorang beriman itu tidak ada gigi kita yang kuning, Pak. Tidak ada gigi. Ada. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memberatkan kepada umatku, pasti aku fardukan, kewajibkan kepada mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Mungkin Pak, 5 kali kita sholat, 5 kali kita membersihkan gigi. Tidak mungkin napas kita bau, tidak mungkin gigi kita pelat-pelatnya banyak. Jadi kalau wudhu akan bagus kebersihan mulutnya. Nah, dalam hal pakaian juga begitu. Pakaian kita tidak boleh bernajis. Ada kawan sholat, yuk Pak, kotor celanaku, kata dia kan. Itu ini alasan baik, Pak. Padahal sesungguhnya seorang mukmin itu nggak boleh pakai pakaian kotor, dia apalagi bernajis kan. Ketika Rasulullah pulang dari peperangan menjelang masuk, katakan kepada para sahabatnya untuk mandi, bersiwak, memakai pakaian ganti begitu, memandikan kudanya, kuda dibersihin gitu, kemudian memakai harum-haruman, merapikan kumisnya, jenggotnya, berpakaian bagus. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalian akan memasuki kota Madinah bertemu dengan saudara-saudara kalian. Jadilah kalian, kata Nabi, seperti tai lalat di wajah. Kalau sini saya ada tai lalat, Bu, agak sedikit
Ada sini teh lalat, Rono Karno kan. Dulu Pak saya itu kan pengagum Rono Karno, masih remaja dulu, masa-masa SMP dulu. Ke sekolah tuh Pak, pakai spidol yang permanen itu, ada gini tekan-tekan tuh. Ada sini sih kok tuh. Pergi ke sekolah. Tiap hari ke sekolah pakai ini. Tai lalat itu. Jadilah kalian seperti tai lalat di wajah seseorang kalian. Kita tampil ke tengah-tengah saudara-saudara orang banyak, bertemu jemaah masjid. Memakai pakaian yang bagus, pakaian bersih, pakaian rapi. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian indahmu pada saat pergi ke masjid. Nah, orang beriman itu sangat modif. Ukurannya baju ada yang ininya segini letaknya tuh berarti kalau jahit segini. Jadi modif. Kenapa? Karena Rasul kita orangnya ganteng. Pakaiannya rapi Rasulullah itu. Di depan rumahnya ada tempayan. Itu cermin dulu Pak, rapi enggak badan itu, wajahnya, rambut itu. Dirapiin dulu, bertemu dengan istri. Bahkan ketika istrinya berpura-pura, Siti Aisyah berpura-pura mengatakan Rasul itu bau mulutnya. Rasulullah, engkau bau, mulut bau. Bau maghafir. Maghafir itu saya tak tahu kayunya Pak, tapi yang jelas maghafir itu rasanya enak, baunya busuk. Kalau kita apa kira itu Pak? Jengkol mungkin Pak atau pete gitu. Rasul berkata, saya tidak makan maghafir. Tadi hanya saya kesini minum madu putih. Nah, karena Aisyah tidak suka dengan bau mulut Rasul, ini pura-pura aja, tidak bau mulut Rasul itu, tak bau mulut Rasulullah. Tapi kata Aisyah berpura-pura, apakah Rasul cinta dengan saya? Apakah kalau saya mengatakan begini diturutinya tidak? Begitu. Apa kata Rasulullah? Mulai hari ini wahai Aisyah, tapi rahasia kita berdua saja. Kalau aku ke rumah kamu, saya tidak akan lagi minum madu putih. Aku haramkan itu untuk diriku sendiri. Kalau ke rumah kamu, datang pula ke rumah Hafsah. Rupanya Hafsah Aisyah sudah sepakat ini berdua ini. Datang pula ke rumah Hafsah. Begitu juga. Bau maghafir. Karena Rasul hanya mengharamkan untuk ke rumah Aisyah kan, ke rumah Hafsah tak minum madu putih lagi, bau maghafir. Kata Rasul sama juga kepada Hafsah. Saya tidak makan maghafir, hanya minum madu putih. Kalau begitu mulai hari ini demi keriduanmu, demi kesenangan hati kalian, hatimu, mulai hari ini aku akan mengharamkan madu putih untuk minum ke rumah kamu. Gara-gara itu Pak turunlah Al-Quran surah At-Tahrim itu. Surah At-Tahrim itu ada sejarahnya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Hai nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan untuk engkau? Demi hanya untuk mencari kesenangan istrimu. Sampai Allah perintahkan bertaubat Aisyah dengan Hafsah. Kalau tidak nanti malaikat juga akan marah. Orang-orang beriman akan marah. Gitu. Sampai kalau memang juga mereka tidak mau bertobat, akan diceraikan gitu. Kalau perintahkan diganti dengan bini yang baru gitu. Rasul begitu pada suka kalau dikatakan bau dia. Makanya keringat Rasul harum. Mulutnya harum. Ada sisa Rasul minum berebut para sahabat itu Pak. Rasul berebut sahabat dengan uduk Rasulullah itu ngambil airnya. Keringat Rasul ditampung oleh sahabat dengan penampung. Nah, kemudian dijadikan minyak harum Pak. Keringat Rasul itu ambil untuk minyak harum. Keringat kita jangan cubu-cubu. Bote ayam. Nah, makanya kalau mengkaji bab toharo ini Muslim itu tapi tidak bersih dia. Mohon maaf nih bau. Kita mohon maaf nih kita mendekati istri. Kita tabassum, mencium dia. Menderita dia Pak.
Ya Allah, kalau bukan karena
airnya suci. Makanya kalau beruduk dengan air laut itu suci, Pak. Ini kadang-kala kita mancing kan, beruduk ke darat dulu, sholat dulu, ya kan? Kenapa? Karena air tak ada, ya kan? Air sebanyak itu kan. Nih, 2. Yang ketiga, air yang keluar dari bumi. Air sumur, air sungai, Pak ya. Termasuk ma'u zamzamin, air zam-zam kan kalau di Mekah itu. Nah, zam-zam ini penggunaannya tergantung niat. Kalau niat untuk melepas haus, hilang haus kita. Kalau niat untuk berobat, jadi obat dia. Kalau niat untuk mengenyangkan, kenyanglah kita. Itulah keajaiban. Kenapa itu? Kan sebuah mukjizat itu. Zam-zam itu. Itulah kelebihannya kalau sebuah negeri dihuni oleh banyak orang-orang beriman, banyak orang-orang bertakwa, keberkahannya muncul. Keluar dari bumi, turun dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri-negeri di bumi ini beriman dan bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, di daerah tandus seperti itu, Mekah itu tidak ada mata air, tidak ada sungai, tiba-tiba ada sumur Zam-Zam. Kenapa? Karena keberkahan itu diundang oleh 3 manusia. Ibrahim alaihissalam, Hajar, dan Ismail yang masih bayi. Yang 2 orang ini nabi, Pak. Jadi oleh karena itu kalau ingin negeri ini sejahtera, maju, dan keberkahannya banyak, timahnya makin berlimpah, ikannya makin berlimpah, tanamannya subur-subur. Iya, konsep pembangunannya itu adalah pembangunan SDM dulu. Mencetak pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Ke sana pergi dulu, Pak. Itu kalau orang mengerti, kalau orang membaca Al-Quran. Maka prioritas utamanya adalah pendidikan. Pasti. Tapi kalau pemimpinnya ala Fir'aun, dia akan membodohi rakyatnya. Karena kalau cerdas rakyatnya, dia sementara dia bodoh Fir'aun ini kan. Nanti kalau cerdas rakyatnya dikritiknya Fir'aun ini kan, dia bodoh. Biasanya kalau pemimpinnya itu orangnya tidak berilmu, tidak berwawasan, apalagi tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat orang taat kepada beliau itu biasa dengan kekuatan, Pak. Dengan ancaman, dengan kekuatan, dengan ancaman, baru orang ikut dengan patuh dengan dia. Tapi kalau pemimpinnya orang beriman, bertakwa, orang soleh, dia akan mencerdaskan rakyatnya, mendidik rakyatnya. Cerdaslah, beriman, bertakwa mereka, ilmunya mengembang, maka akhirnya dia akan didukung orang karena kecerdasannya, karena kesolehannya, karena kebaikan, karena ketakwaannya, karena kejujurannya. Nah ini, Bapak Ibu, jadi air sumur, air zam-zam, air sungai, air mata air yang keluar dari bumi itu suci semuanya. Bagaimana Pak kalau ada sumur di tengah hutan? Di situ minum harimau, di situ minum babi juga, di situ minum singa juga. Gimana sumur kayak begitu tuh? Suci. Untuk mereka bagian mereka, untuk kita bagian kita. Kenapa? Karena kalau dari bumi ini Pak air itu keluar, mata air itu, adapun kuman-kuman, virus-virus, bakteri-bakteri itu bisa gugur oleh tanah ini. Nah sehingga kalau kita meludah ke tanah, meludah jangan ke semen. Bukankah kalau kita misalnya membersihkan jilatan anjing pada bejana yang berisi air itu, najis berat itu tuh, ambil tanah dulu kan, digosok tanah dulu. Nah ini, itu jenis pertama, air mutlak. Air ini dapat digunakan untuk bersuci karena dia suci.
Termasuk juga air mutlak itu adalah air yang berubah warnanya karena bercampur dengan benda-benda suci. Contohnya, ada kolam. Kolam itu dikelilingi oleh pohon-pohon. Jatuhlah daun kayu itu, Pak, ke dalam kolam itu. Berubah warna jadi merah karena warna daun kayu itu. Atau air sungai, ketika air pasang, tebing-tebing itu tanahnya runtuh, maka airnya jadi kuning, maka tetap suci dia, suci. Air kolam yang berubah. Atau kalau Bapak misalnya pergi ke Kalimantan atau ke Riau sana yang bagian kepulauannya kayak Bengkalis, Selat Panjang, nah, itu airnya merah, Pak, kayak kopi airnya itu. Bapak nanti lihat orang minum air mentah, digali sumur dekat pohon kelapa, ambil minum langsung dia, Pak. Ada begitu. Itu orang-orang dulunya begitu. Lalu kemudian sekarang orang pakai air hujan, ditampung, dimasak, minum, tapi rusak giginya. Nah, jadi air merah tadi itu Bapak tengok bentuknya kan tidak nyaman, tapi dia mandi nyaman, Pak. Kalau kita mandi pakai air tanah redang atau tanah gambut itu sangat enak sekali. Saya bertugas sana selama 11 tahun kan. Nyaman sekali mandi situ. Memang warnanya merah. Jadi kalau kita cuci dengan air merah dulu, nanti bilas pakai air hujan. Baru jemur. Nah, jadi air merah itu berubah warna jadi merah karena bercampur dengan tanah redang atau tanah gambut itu, maka tetap dia menjadi suci. Karena pada prinsipnya air itu bening, Pak. Kayak air hujan ini, Pak. Hujan pertama turun itu, Pak, bagus untuk kesehatan kita. Bapak mandilah, bawa anak mandi hujan. Kalau dulu kan takut kita demam, malah itu bagus untuk kesehatan kita. Bahkan kalau ada orang yang susah dapat anak, suami istri ketika hujan pertama turun itu mandi berdua lah. Itu akan mengembalikan ada sel-sel kita yang rusak, yang apa itu akan kembali bagus. Cobalah yang susah dapat anak. Pas hujan turun, Bapak pergi belakang rumah, mandilah situ. Langsung dari langit hujan turun. Insyaallah. Jadi air hujan ini membuat tentram jiwa kita, membuat bersih badan kita. Air hujan itu. Dan itu sebuah nikmat yang luar biasa dan sangat unik sekali kan. Dia naik ke langit seperti asap, menggumpal di udara, ada angin, ada petir pula kan, turun hujan. Nikmat luar biasa. Nah, ini pertama air mutlak. Yang kedua, ada istilah disebut dengan al-ma'ul al-musta'mal. Amal, perbuatan, pekerjaan. Musta'mal itu air yang sudah dipakai. Bapak beruduk, sisa uduk Bapak itu jatuh ke ember balik. Gini uduknya. Ambil lagi di situ. Nah itu. Bersihkan badan semua, tuh Bapak masuk dalam bejana. Mandi Bapak situ kan. Kayak di apa kalau di hotel itu apa namanya, Pak? Tempat mandi itu apa namanya? Ah, itu. Bapak mandi wajib di situ kan. Dengan air itu berendam aja bersih itu pakai sabun gitu itu. Apa hukum itu? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa air musta'mal, air yang telah dipakai untuk bersuci itu, dia suci airnya, tetapi dia tidak lagi dapat dipakai untuk bersuci. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tangan ini ada virus corona kan, cuci di situ. Orang beruduk di ember, satu ember, di tangan situ dia. Itu kumur-kumur dia kan. Kata lagi orang lain, di tangan lagi situ kumur-kumur lagi dia gitu kan. Maka Imam Syafi'i berpendapat itu airnya suci, airnya tidak bernajis. Kenapa? Karena kita bukan najis. Orang beriman tidak najis. Tetapi karena sudah dipakai untuk membersihkan badan kita tadi,
untuk berwudu tadi, untuk mandi tadi, maka dia nggak lagi suci dia untuk berwudu, untuk mandi. Itu Imam Syafi'i. Tetapi ulama lain berpendapat air mustakmal itu seperti air mutlak juga. Hadisnya ada. Satu ember hampir 20 orang sahabat berwudu dengan satu ember yang sama. Wudu air yang sama itu, berebut mereka berwudu. Sisa wudu Rasulullah mereka berebut untuk duduk lagi situ. Wudu Rasul itu sisanya diambil lagi untuk berwudu. Kalau seandainya itu adalah tidak sah untuk berwudu, tidak suci lagi, tentu batal wudu mereka kan. Ada hadis menjelaskan seperti itu. Nah, untuk keluar daripada ikhtilaf para ulama ini gampang saja, Pak. Bikin keran aja lah. Selesai kan? Keran, nah, jatuh selesai kan? Hanyut dia kan lagi. Makanya kalau bisa keran masjid ini untuk berwudu itu, biar hemat air, tidak banyak pakai listrik itu. Cari keran, Pak, yang keluar airnya itu kecil tapi banyak, kayak shower yang di hotel-hotel itu kan, atau keran kecil itu, sehingga air itu tidak banyak keluar tapi mengembang airnya, hemat air kita jadinya. Tapi kalau keran besar cerita apa dulu kan air keluar juga kan, dihitung-hitung satu ada israf, wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Ini Pak ya. Jadi untuk keluar daripada ikhtilaf para ulama tentang air mustakmal ini, itulah caranya. Bapak belilah satu pingun itu, isi air, bikin keran selesai kan, tidak ada mustakmal lagi airnya. Nah ini. Yang ketiga, air yang bercampur dengan benda suci, sabun contohnya. Kalau mayat mandinya pakai apa, Pak? Kemudian setelah itu air pakai sabun, Pak. Sabun dihancurkan itu, mandikan itu mayat itu. Baru pakai air kapur barus atau pakai air jeruk kan itu. Suci enggak dia? Suci. Tapi pemborosan kalau untuk kita berwudu. Kalau untuk mayat tidak, karena dia akan itu mandi terakhir dia kan. Biar dia harum baunya. Nah, jadi kalau air bercampur dengan sabun pada prinsipnya suci. Terakhir, air yang bercampur. Kalau air itu sedikit masuk najis ke dalamnya, dan najis itu merubah salah satu 3 sifat: warna, bau, dan rasa. Berubah sikok dari 3 sifat ini saja, maka dia telah bernajislah air. Sehingga dia tidak suci dan tidak lagi bisa mencucikan. Tapi kalau airnya banyak, kolong timah besar itu, Pak, kolong hijau itu, matilah di situ ayam, dibuang orang ke situ. Kira-kira Bapak cium baunya, berubah enggak baunya? Enggak kan? Warna enggak berubah, maka suci dia. Di sungai itu, Pak, sungai Kampar itu, hulu sungai, orang buang ke sungai itu, Pak. Nanti lewatnya baunya, tapi sungai air tidak bau. Bau bangkai tadi yang lewat mengapung. Jadi kalau air itu sudah banyak, maka dia tidak dapat lagi dinajisi. Kecuali kalau kolong hijau ini, Pak, datang bangkai gajah sebanyak 50 ekor. Ah, itu iyo tuh. Nggak berubah bau. Ini. Nah, jadi kalaupun air itu sedikit masuk najis ke dalamnya, ke dalam kula, ke dalam apa, ke dalam baskom kita atau ke dalam bak mandi kita, mati cecak di situ ke dalamnya, bau ndak ada, rasa ndak berubah, warna ndak ada berubah, itu suci, Pak. Buang aja cecaknya, pakai untuk mandi, boleh pakai untuk wudhu juga. Itu secara hukum, Pak ya. Tapi kan kadang-kadang kita ndak tega-tegaan juga kan. Iya, ada cicak enggak lagi dia katanya kan. Ada buang kan. Tapi secara hukum itu tetap suci. Walaupun kita enggak tega lagi mandi dengan air bekas cicak mati tadi kan. Tapi secara hukum dia masih suci karena 3 sifat tidak berubah dia.
Nah, itulah pembagian air dalam kajian Tuharwa, alat bersuci masalah air. Insyaallah pada minggu depan akan kita bahas tentang sisa manusia, sisa orang kafir, sisa orang beriman, sisa binatang. Nah, nanti kita bahas minggu depan insyaallah. Karena waktu sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya ya. Nah. Sesuatu air itu yang kita tidak tahu suci atau tidaknya, maka selama kita tidak ada keraguan yang sangat terhadap air itu, ada kan ragu ada indikasi, Pak ya. Masuk seseorang kencing, orang tak tahu adab kencing. Kencing berdiri di dinding pula. Kita menduga karena itu kebiasaan orang itu masuk ke dalam kamar mandi tadi atau ke WC tadi. Pasti akan membentur airnya ke dalam ember itu. Nah, kalau sak kita itu beralasan, maka Bapak buang airnya. Tapi kalau orang-orang biasa baik biasa kencing tahu duduk kencingnya jongkok kencingnya itu tuh tetap suci dia. Coba ya. Jadi keraguan itu muncul apabila memang ada praduga yang sangat kuat. Tapi kalau tidak ada itu hanya duga-duga begitu Pak, maka tetap suci dia. Karena pada asalnya dia suci. Coba ya, walau misal. Sebaiknya memang kalau di kamar mandi itu Pak, kerannya ember lebih ditinggikan sedikit daripada kloset. Jangan dibawa kloset letak. Walau misal. Baik, karena saya sudah masuk, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.